Selamat pagi. Topik kali ini akan membahas tentang sistem manajemen mutu disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, School of Business and Management Universitas Ciputra, Surabaya. Pokok bahasan membahas tentang definisi quality, prinsip, lingkup, pendekatan, dan alasan quality management system. Kemudian kebutuhan dan keinginan, need and want, model proses manajemen mutu, juga siklus, plan to check corrective action, serta ringkasan dan soal-soal latihan. Rasionalisasi dasar sistem manajemen mutu ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelanggan menghendaki produk dengan karakteristik yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Kebutuhan dan harapan ini dinyatakan dalam bentuk spesifikasi daripada produk, barang dan atau jasa, dan bersama-sama dinamakan persyaratan pelanggan. Yang ketiga adalah persyaratan pelanggan dapat ditentukan melalui kontrak oleh pelanggan atau dapat ditetapkan oleh organisasi profesi itu sendiri. Yang keempat, pelanggan menetapkan keberterimaan produk. Yang kelima, kebutuhan dan harapan pelanggan yang selalu dinamis atau berubah. Yang keenam, tekanan persaingan dan kemajuan teknologi. Yang ketujuh, organisasi didorong untuk selalu memperbaiki produk dan sistem pemrosesannya. Ini adalah rasionalisasi daripada quality management system. Ada 7. Kemudian definisi mutu, ada berbagai macam definisi, tapi yang akan disampaikan yang ini, yang paling populer adalah meet the customer need, yaitu dekatkan, sesuaikan kebutuhan pelanggan. Jadi kata kualitas merupakan keunggulan yang dihubungkan dengan sesuatu, yaitu keinginan pelanggan terhadap produk yang baik. Kualitas berkaitan dengan citra tentang keunggulan, mengutamakan laju produksi, dan terbaik. Konsep kualitas yang populer mengaplikasikan spesifikasi desain yang sebaik-baiknya dengan spesifikasi yang telah diinspeksi. Yang lain lagi adalah mutu merupakan derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inherent dalam memenuhi persyaratan. Istilah mutu dapat dipakai dengan kata sifat seperti buruk, baik, atau baik sekali. Inherent adalah lawan kata dari diberikan, berarti ada pada sesuatu, terutama sebagai karakteristik yang tetap. Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib. Prinsip sistem manajemen mutu ada 8, adalah customer focus, leadership, people involvement, pelibatan orang, pendekatan proses, kemudian pendekatan sistem pada manajemen, perbaikan berkesinambungan, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, juga hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Ini yang disampaikan tadi adalah customer focus, leadership, involvement of people, process approach, system approach to management, continual improvement, dan factual approach to decision making, serta mutually beneficial supplier relationship. Sedangkan lingkup sistem manajemen mutu ada 7, yaitu organisasi yang menginginkan keunggulan melalui implementasi suatu manajemen mutu. Yang kedua adalah organisasi yang menginginkan keyakinan dari pemasoknya bahwa persyaratan mereka telah dipenuhi atau akan dipenuhi. Yang ketiga adalah pemakai produk. Yang keempat, mereka yang berkepentingan dengan saling pengertian dari istilah yang dipakai. Yang berikutnya adalah akses sistem manajemen mutu atau audit untuk kesesuaian pada persyaratan ISO 9001, memberi saran atau pelatihan tentang
quality management system. Yang ketujuh, pengembang yang berkaitan dengan standarisasi. Ini adalah lingkup daripada scope of QMS, yaitu sampai dari awal hingga development of related standards. Rasionalisasi daripada quality management system. Sedangkan pendekatan daripada quality management system adalah yang pertama ada 7, menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain. Yang kedua adalah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi. Yang ketiga adalah menentukan proses dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang keempat adalah menentukan dan media sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang kelima adalah menetapkan metode untuk mengukur keefektifan dan efisiensi tiap proses. Yang keenam adalah menerapkan pengukuran ini untuk menentukan keefektifan dan efisiensi tiap proses. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, menetapkan dan menerapkan proses perbaikan berkesinambungan dari quality management system. Kita lihat customer need, quality is meet the customer need. Kita lihat kalau ini produsen, ini produk, ini juga produk, apa sih yang diinginkan konsumen? Nggak ketemu. Misalkan butuh menjahit baju lengan panjang, ternyata yang dijahit adalah lengan pendek. Yang berikutnya misalkan baju betul-betul sudah lengan pendek, tetapi salah satu lengannya terlalu lebar atau bagaimana, diharapkan adalah bertemu pas. Jadi kalau baju ya dipakai pas, fit baju, meet the customer need. Perbedaan antara need and want, kalau haus maka bisa kita bersama-sama, misalkan siang hari setelah kuliah pergi ke satu restoran, maka semua mahasiswa dan dosen haus, maka mereka bisa memilih minuman yang berbeda-beda. Mahasiswa yang pertama mungkin soft drink, kopi, yang berikutnya kopi, teh, es teh, teh hangat, teh tawar, air mineral. Keinginannya adalah ini. Sedangkan lapar adalah makan. Pilihannya, wonnya adalah bisa soto, pecel, rawon, dan nasi padang, dan lain-lain. Ya. Dan quality control bisa diterapkan di 5 kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow, mulai dari hierarki yang paling rendah adalah physiological need, yaitu rasa lapar, haus, seks, dan kebutuhan fisik yang lain, yaitu meningkat. Apabila sudah terpenuhi akan kebutuhan rasa aman, rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Kalau kita lihat rasa aman, maka kalau kita punya sepeda motor, kalau Anda punya sepeda motor, saya punya sepeda motor, maka saya butuh kunci ganda sehingga aman. Social need, yaitu rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan, penghargaan, yaitu faktor pengaruh internal dan eksternal. Suatu saat kita butuh sertifikat, dihargai, aktualisasi. Ini adalah pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang yang pemenuhan diri sendiri. Seseorang dikatakan aktualisasi diri, misalkan Habibie yang dikatakan sebagai pakar pesawat terbang di Indonesia. Persyaratan daripada quality sistem manajemen mutu dan persyaratan bagi produk adalah persyaratan sistem manajemen mutu benar dan berlaku bagi organisasi dalam industri atau sekitar ekonomi manapun, tidak bergantung pada kategori persyaratan produk, dan dalam beberapa hal proses terkait dapat dituangkan dalam misal spesifikasi teknik, standar produk, standar proses, kesepakatan dengan kontrak, dan persyaratan peraturan. Beberapa karakteristik itu ada 3 hal, yaitu karakteristik adalah ciri yang membedakan, karakteristik dapat inherent atau ditentukan, karakteristik dapat kualitatif atau kuantitatif. Kelas karakteristik ada 6 hal. Yang pertama berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan panca indera, 3 perilaku, temporal, ergonomik, dan fungsional. Fisik berkaitan dengan karakteristik mekanik, uji tarik, uji tekan, listrik,
chemical property atau biology. Keinderaan berkaitan dengan bau, sentuhan, rasa, penglihatan, pendengaran, jadi panca indera. Perilaku adalah kesopanan, kejujuran, kebenaran. Sedangkan temporal ada ketepatan, keandalan, dan ketersediaan. Ergonomik adalah karakteristik fisiologis atau berkaitan dengan keselamatan manusia. Sedangkan fungsional berkaitan dengan kecepatan. Dimensi daripada kualitas ada 8, yaitu performance, tampilan, keandalan, reliability, ketahanan, durability, serviceability, mampu di service, estetika, keindahan, fitur, kemudian kualitas yang dapat diharapkan, dan kesesuaian terhadap standar. Performance misalkan will the product to the intended job, dan seterusnya. Sedangkan critical to quality karakteristik adalah fisik, sensori, dan time orientation. Sedangkan fisik adalah panjang, lebar, tinggi, berat, voltase, viskositas, suhu. Sedangkan sensori adalah rasa, tampilan, dan warna. Time orientation adalah keandalan, ketahanan, dan mampu untuk di service. Ini adalah model pendekatan input proses output yang dikatakan sebagai continuous improvement. Di sisi ini input ada para pelanggan, persyaratan ada masukan, diproses, diubah menjadi produk, dan apakah konsumen puas. Di sini terjadi continuous improvement, yaitu pengukuran, analisis, dan perbaikan, kemudian tanggung jawab manajemen, juga sumber daya manajemen, dan ini terus-menerus dilakukan continuous improvement. Ini adalah siklus daripada plan, do, check, corrective action, punyanya Deming Cycle. Kita akan bahas khusus di topik yang lain. Tanggung jawab manajemen, kita lihat ada beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh manajemen, yaitu manajemen komitmen, juga berkaitan customer focus, juga quality policy, perencanaan, dan responsibility, authority, and communication, serta manajemen review. Di sini dikatakan tahapan adalah define customer focus, kemudian juga develop policy, kemudian menentukan tujuan, menentukan tanggung jawab yang akan diberikan, dan mereview daripada prestasi yang telah dilakukan. Di sini tanggung jawab daripada manajemen. Ini adalah continuous improvement, jadi plan, do, check, corrective action, kemudian semakin baik, semakin continuous improvement to make better than. Ini adalah analisis input proses output. Di sini komponen pada pengendalian mutu ada product design specification, ada proses kinerja, sisi input yang lain adalah quality control, decision inspection, policy, apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, di mana. Ini adalah proses perubahan yang dikenakan oleh sistem. Quality control methods, ada acceptance sampling, ada proses control, outputnya adalah diterima atau ditolak, lanjut atau berhenti, dan ukurannya adalah performance kinerja. Di sini perbedaan antara presisi dan akurat kita lihat apabila mu ada di sini, ya kan? Ternyata kalau kita melatih menembak, latihan menembak anggota berbakin biasanya. Nah, ini ternyata rata-rata ya diharapkan di sini tetapi mengumpul di sini. Jadi di sini muncul bias. Di sini dikatakan bahwa tidak akurat, tetapi presisi. Mengapa? Di sini mengumpul. Jadi bell shape-nya dia mengumpul, standar deviasinya relatif sempit. Sedangkan di sini dikatakan sebagai akurat. Jadi mu dan x dan sampelnya adalah berkisar di antara ini, bell shape jadi akurat, tetapi tidak presisi karena lebih landai, menyebar. Hasil tembakannya adalah menyebar dari skip yang dibuat.
Analisis peta kendali ada diharapkan seperti ini. Jadi rata-ratanya dari populasi adalah atau spesifikasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang lebih rata-ratanya lebih besar atau lebih banyak atau lebih volume, tetapi masih dalam batas spesifikasi, atau rata-ratanya lebih sedikit daripada spesifikasi yang telah tetap, tapi masih dalam batas benar. Yang ini adalah tidak. Jadi sudah rata-ratanya di luar batas spesifikasi. Ada yang kelebihan. Kalau misalkan minuman itu mestinya 297 cc atau mililiter, di sini masih kelebihan, banyak yang lebih dari 297 mililiter. Yang di sini lebih banyak berkurang dari 297 mililiter. Bisa harapannya bentuknya bell shape normal, ini landai, ini jauh lebih landai, menyebar. Ini ada kecenderungan bahwa apabila ada 5 data yang ada kecenderungan naik 5 titik, maka ada peluang untuk keluar daripada batas kendali. Untuk itu perlu dikendalikan di sini. Harapannya seperti ini. Ini adalah salah satu pendekatan input proses output, di mana sistem pengendalian mutu dipengaruhi oleh policy daripada produksi, juga marketing policy, juga berkaitan dengan kebijakan di bidang keuangan serta strategi daripada perusahaan. Ini adalah input proses output, sehingga di sini adalah sistem pengendalian mutu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh beberapa variabel yang lain. Komponen pada sistem manajemen mutu tadi sudah disinggung. Kita lihat tipe kesalahan, ada 2 macam kesalahan. Kesalahan tipe yang pertama alpha error dan juga beta error. Kesalahan tipe yang pertama adalah kondisi aktual terkendali tetapi ditolak karena keluarannya buruk. Jadi yang ini adalah kesalahan tipe yang pertama atau alpha error. Kesalahan tipe yang kedua adalah kondisi aktual atau proses atau keluaran tidak terkendali, tapi diterima karena keluarannya baik. Ini juga wajahnya tidak ganteng, tetapi diterima. Yang di sini tidak ganteng, tapi ganteng tetapi ditolak. Itu kesalahan tipe yang pertama. Yang lain adalah oke. Diharapkan optimalisasi terhadap mutu. Tidak mutu itu kualitasnya selalu bagus, sangat berisiko, maka diharapkan pada titik tertentu revenue dan mutu diperhatikan, tetapi revenue juga sangat diperhatikan sehingga keuntungannya bisa maksimum. Ada berbagai macam metode inspeksi. Yang pertama variabel, yang kedua atribut. Yang variabel ada peta kendali X bar atau peta kendali R kisaran, sedangkan yang atribut adalah peta kendali P proporsi, juga peta kendali NP, juga peta kendali C conformity. Di sini ada tambahan lagi macam-macam, ada tadi yang sudah disampaikan. Ini adalah beberapa faktor, yaitu A2, D3, dan D4. Nanti kita akan bahas bagaimana menggunakan tabel ini. Beberapa formula yang digunakan untuk peta kendali variabel, yaitu rataan atau X bar, yaitu rumus X double bar sama dengan 1/K dikalikan sigma, di mana XI bar, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Sedangkan X barnya adalah 1/N dikalikan sigma XI, di mana I dari 1 sampai N, batas kendali atas adalah X double bar ditambah A2 kali R rata-rata, sedangkan batas kendali bawah adalah X double bar min A2 kali R rata-ratanya, kisarannya.
Peta kendali R, kita lihat bahwa RI adalah XI maksimum dikurangi XI minimum, itu adalah kisaran di setiap subgrup. Nanti kita akan bahas R rata-rata adalah seper K kali sigma dari RI, di mana I berjalan dari 1 sampai K, sedangkan batas kendali atasnya adalah D2 kali R rata-rata, batas kendali bawah adalah D1 kali R rata-ratanya. Beberapa formula untuk peta kendali proporsi atau P. Formula untuk peta kendali atribut ya, kita bisa gunakan ini. P rata-rata sama dengan sigma PI, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N. Sedangkan P rata-rata adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah Pn dibagi N. Peta kendali variabel X bar, kita contoh ini membuat simpoa. Yang kita akan bahas adalah diameter daripada manik-manik simpoa. Jadi ini diameternya subgrup 1 sampai subgrup 20. Harinya kita bisa tahu, tanggalnya kita bisa tahu bahwa ada 5 pengukuran. Di sini masing-masing pengukuran diameternya diukur, kemudian diperoleh ini rata-ratanya, berapa rata-rata di masing subgrup, juga kisarannya maksimum dan minimum. Maka diperoleh di sini adalah X bar, kemudian dijumlahkan dibagi subgrupnya diperoleh X double bar. Nah ini kita lihat sehingga didapat X double bar, garis tengahnya diperoleh 23, sekian ditambah batas kendali atasnya A2 kali R rata-rata. R rata-rata diperoleh dari ini, jadi kisaran dijumlahkan dibagi 20 dibagi jumlah datanya. Garis tengah adalah X double bar, yaitu garis tengah dari X bar sama dengan seper K sigma XI dan seterusnya diperoleh 40, sekian milimeter, sehingga diperoleh ini batas kendali atas dan batas kendali bawah, diperoleh ini dan seterusnya. Kita dapatkan R, peta kendali R, ini peta kendali R, diperoleh dari hitungan tadi. Yang kedua adalah atribut, yaitu peta kendali proporsi P. Dari sejumlah produk yang dihasilkan, misalkan 1000 produk diambil 100. Secara acak, yang cacat 4, sehingga proporsinya adalah 4%. Dan seterusnya. Maka diperoleh data tentang proporsi rata-ratanya, sehingga diperoleh harga simpangan bakunya boleh dengan cara seperti ini. Kemudian boleh didapat perhitungan dari sini, diperoleh grafiknya. Batas kendali atas kalau negatif sama dengan 0, karena tidak mungkin proporsi adalah minus. Ringkasan topik hari ini telah dibahas tentang definisi mutu, kedua prinsip, lingkup, pendekatan, dan alasan quality management system, need and want, model proses manajemen mutu, kemudian PDCA cycle, dan peta kendali X bar chart, R chart, kemudian juga P chart dan NP chart. Kita akan bahas lebih detail lagi. Ada soal-soal yang bisa dikerjakan, silakan diisi, datanya Anda bisa ambil dengan bilangan acak, kemudian silakan dianalisis. Daftar pustaka disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, staf pengajar di School of Business and Management Universitas Ciputra, Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai bertemu lagi di topik yang lain.